Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Udah lama banget nggak ketemu. Kayaknya ya. Kalau jodoh nggak kemana. Jadi kalau sekarang pasangan yang berikut ini juga unik. Seperti apa pasangannya, langsung kita lihat video berikut ini. Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Kali ini kita akan undang Chris Putra. Beliau merupakan seorang binaragawan yang sempat viral karena mengangkat motor metik dengan kedua tangannya saja. Chris Putra telah menikah dengan Ika Yulianti yang telah memakai niqab dan dikaruniai seorang putri bernama Aisyah. Chris Putra aktif di sosial media, membagikan tips olahraga khususnya untuk angkat beban. Baru saja melaksanakan kejuaraan di Jepang, namun sayangnya kalah. Sebelumnya Chris Putra mendapat medali emas di Asia Pacific Championship dan NPC Worldwide Championship. Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untung. Oke Pak, ini mana Pak? Kok rasanya kayak Jangan kecil banget gini Pak? Kalau yang tadi kita lihat kok gede banget. Jadi gimana nih Pak? Kita punya tamu kali ini unik. Ini sang suami bentuknya kayak awan. Bubuk gitu tuh, bubuk gitu. Mendung-mendung, cloud-cloud gitu ya. Ini yang biasa kalau lihat konten kesehatan sambil komedi di TikTok. Ini dia Chris Putra dan istri Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa namanya ini? Siapa? Ini namanya siapa? Siapa namanya? Aisyah. Aisyahnya udah SMA kelas berapa ini? Kelas berapa? 100. Masa kelas 100. Ibunya udah tahu ya dia ngomong apa? Aisyah berapa? 100. Bahasa batin. Ibu sama anak tiap hari ketemu Pak. Ya wajar lah gitu ya. Kita kalau lihat TikTok TikToknya Chris Putra, wah, langsung lihat sekarang nih ya, Chris Putra dilihat itu kontennya itu jutaan yang lihat. Udah gitu konten-kontennya konten kesehatan, konten santai aja kita lihatnya menghibur gitu. Tapi kita juga ngeliatnya tuh kok bisa begitu badan tuh berapa lama prosesnya gitu ya. Dan pasti gini, setiap achievement atau hasil itu kan butuh perjuangan. Butuh proses dan perjuangan. Orang taunya ketika sosoknya udah di sini, udah segini, udah gede gitu kan, udah ikutan Mr. Olympia gitu misalnya. Tapi dulunya seperti apa sih? Nah, itu dia. Sebelum kita ngobrol lebih dalam mengenai pasangan suami istri ini, aduh Bapak, dumbbell saya hilang. Jadi kita mau tahu juga nih seperti apa sih sosok Bang Chris ya kalau disapa ya kalau di TikTok tuh. Padahal orang Sunda ya panggilan kan Akang, AA atau apa, tapi pakai Bang Chris gitu ya. Bang Chris. Nah ini apakah dari lahir badan udah langsung gede atau dulunya gimana? badan kurus dulu Kak? Dulu kurus dulu. Dulu pernah berat badan di angka 47 stuck nggak naik. Hah? Iya, 47 kilo. 47 tinggi berapa tuh? Tinggi 165 berat badan 47 kg. Kecil kurus ya? Iya. Kecil kurus doyong nih. Itu lagi. Aku aja mau 170, bebek 55. Segini berarti kan lebih kecil lagi iya, gitu. Lebih kecil lagi. Itu sebelum nikah ya? Sebelum nikah. Oke, nah terus gimana? Waktu nikah udah gede belum? Masih belum? Belum segede ini. Belum segede ini. Pas nikah belum segede gini? Belum. Masih lebih kecil proses lagi. Proses. Oke, nah terus gimana akhirnya memutuskan, kan pasti ada keinginan dong, mungkin apakah dari kecil cita-cita udah pengen menjadi binaragawan atau emang pengen menjadi siapa yang motivasi atau siapa yang motivasi betul. Oke, sebelumnya itu memang ada yang motivasi saya. Saya sekarang sangat bangga sekali ketika anak kecil atau bocil ya, kita sebut bocil, kan sekarang orang-orang yang main TikTok banyak bocil ya. Ketika bocil bertanya, kadang orang seorang influencer kadang udahlah nggak usah dijawab, bocil gitu kan. Saya seneng jawabnya. Kenapa? Dulu pada saat saya masih bocil, anak SD, saya sangat mengidolakan Mas Aderai. Pada saat itu kita belum ada sosial media dan kita tidak bisa menanyakan langsung kepada Mas Aderai bagaimana cara bikin badan yang bagus, bagaimana gaya hidup yang sehat, makan protein yang bagus itu seperti apa, harganya berapa, latihannya gimana, kita nggak bisa nanya. Tapi sekarang sosial media udah mempermudah kita. Kita bisa live dan kita bisa nanya langsung interaksi, ngobrol ya? langsung, ya kan, enak banget. Dulu saya hanya bisa melihat
melihat sosok Mas Aderay dari TV, dari radio, kadang mendengar berita kejuaraannya, atau bahkan dulu pernah ini karena memang kebetulan saya dulu ekonominya tuh agak kurang di situ, saya sangat mengidolakan sekali Mas Ade, pengen punya badan sehat, bagus, gede, kan keren gitu kan dulu waktu masih kecil gitu kan. Nah, Mas Ade kan banyak bikin buku. Iya kan, nah bukunya tuh dijual di salah satu toko buku gitu lah ya. Nah itu kan disegel pakai plastik ya kan, karena saya nggak mampu beli, datang aja ke sana, saya buka segelnya, baca, pulang. Toko buku. Iya, cuman pengen, kan, jadi saya bener-bener haus akan ilmu dari Mas Aderay gitu. Jadi bener-bener saya pengen punya badan kayak Mas Ade gitu. Itu umur berapa berarti? Itu berarti waktu kelas 5 SD, 5 SD, 4 SD gitu lah. Iya, jadi udah mencintai. Siapa yang pertama, emang Aderay juga atau ada yang lain? Oh, enggak. Pengen punya badan gede. Enggak, Mas Aderay. Karena sosok Mas Aderay itu kan dia bener-bener bapak binaraga Indonesia yang berhasil pertama kali betul ya, sekali, Indonesia yang ya. berhasil menerapkan gaya hidup sehat kepada masyarakat Indonesia. Dan tentunya pada saat itu saya adalah bocil yang ingin memiliki badan seperti Mas Ade. Dan saya yakin ketika sekarang saya bisa istilahnya bergelut di bidang yang sama seperti Mas Aderay, saya yakin akan ada bocil-bocil yang akan menjadi Kris Putra berikutnya. Nah terus akhirnya dari itu belajar aja atau emang udah jadi sering ke tempat gym atau gimana? Nah dari situ otodidak tuh ya kan, otodidak belajar dari pakai semen dulu nggak? Iya. Jadi barbel semen. Iya, barbel semen. Iya, jadi kan banyak banget video-video saya itu yang Bang bikinnya pakai semen, emang latihannya kayak gitu. Memang itu latihan saya, tempat latihan saya. Cuman bedanya kalau dulu dumbbellnya sama barbelnya lebih kecil, sekarang udah di-upgrade. Itu satu plate-nya aja 60 kilo. Jadi kalau dulu udah 120 kilo. Gitu kan dua plate-nya. Jadi memang udah di-upgrade aja bebannya. Jadi sebenarnya saya itu kenapa sih kok Bang Kris dengan badan yang gede nggak malu buat istilahnya membagikan ilmu menggunakan dumbbell atau barbel yang terbuat dari semen. Karena apa yang saya rasakan dahulu ya saya bagikan ke teman-teman semua, karena olahraga fitness itu bukan milik orang-orang kaya aja. Karena mindset orang Indonesia fitness tuh punya orang kaya, karena harus bayar member, harus punya uang, alatnya harus bagus, makannya juga harus dijaga gitu kan. Nah saya mempermudah agar masyarakat Indonesia mengenal nih olahraga fitness tuh mudah tahu. Kita Bang nggak bisa ada uang nih Bang buat ke tempat gym, bikin aja di rumah 50.000 beli semen, itu bisa dapat 50 kilo semen kan, kita campur sama pasir, kita campur sama itu bisa dapat banyak dumbbell barbel dong. Kayak gitu itu murah banget menurut saya dan gampang lagi bikinnya di rumah. Itu relate sama orang ya. Iya, itu akan mempermudah orang kan, dan itu bisa dipakai berkali-kali, bahkan sampai rusak aja kita pakai gitu kan. Nah, jadi nggak susah. Bang, nggak bisa Bang, males bikin kayak gitunya. Punya badan nggak punya. Kita pakai badan kita aja untuk workout. Namanya body workout, ada push up, ada pull up, ada sit up, ya kan, ada back up. Nah, kita pakai badan kita untuk bisa bikin lebih sehat lagi, badan kita makin ideal. Bisa nggak? Bisa. Kalistenik, iya kan, olahraga, iya kan, extreme workout menggunakan badan sendiri. Ya kan, kayak body weight training, ya kan, body weight training, push up, ya kan, diamond push up, weight grip push up, ya kan, arching push up gitu kan, pull up juga banyak variasinya, itu bisa. Jadi sebenarnya alternatifnya banyak gitu kan. Untuk makanan protein, wah Bang, mahal Bang proteinnya Bang, wah nggak mampu beli wagyu. Ada yang murah, tempe goceng, mau nggak? Murah kan, bisa kan, punya badan gede. Iya, protein itu kan ada, betul sekali, ada 3 protein. Ya kan, yang pertama adalah protein nabati, ya seperti tahu, tempe, susu kedelai, kacang-kacangan dan kawan-kawannya. Kemudian yang kedua protein hewani seperti daging ayam, daging sapi, daging ikan, daging mantan. Daging mantan enggak ya? Enggak ya. Cari masalah. Bahkan boleh kan di rumah. Nah yang terakhir ini protein susu. Nah kalau protein susu itu biasanya dari suplementasi ya, untuk mempermudah gitu kan. Kita orang Indonesia kan sekarang banyak banget yang sukses ya, amin. Banyak banget juga yang sibuk kuliah, kerja, sekolah kayak gitu kan. Nah untuk mempermudahnya, protein susu ini akan membantu teman-teman semua, walaupun kalian nggak bisa masak daging, nggak bisa masak tempe, tahu atau kacang, kalian tinggal masukin ke shaker, tinggal di shake, langsung minum, proteinnya terpenuhi, sehingga workoutnya jalan, proteinnya tetap terpenuhi, makanya juga tetap bisa dijaga seperti itu. Oh itu protein susu bukan kimia ya? Apanya tuh? Itu buatannya dari susu sama, dari susu sapi, semuanya sama. Jadi Bang, bedanya apa antara protein real food sama protein susu atau suplemen? Sebenarnya sama aja. Saya udah bilang kalau protein susu itu lebih simple, lebih gampang, mempermudah. Sama aja kayak, Bang, saya lebih baik makan sarden atau sarden yang kalengan, udah tinggal dimasukin doang, udah tinggal manasin doang.
Ya tergantung butuhnya yang mana gitu kan, butuhnya yang mana sesuai dengan kebutuhan aja. Makanya saya nggak mendominasi. Saya seorang brand ambassador dari salah satu brand suplemen, tapi saya nggak pernah menganjurkan teman-teman sendiri kalau misalkan memang ada budget lebih, teman-teman pengen lebih cepat pembentukan badannya, ya kalian bisa membeli suplemen dengan budget kalian masing-masing. Ada yang pengen merek ini, ada yang pengen bagus yang ininya, untuk tenaganya, untuk ototnya, bebas. Kalian bisa pilih suplemen yang mana. Bang, tapi saya nggak ada uang bang buat beli suplemen. Kan ada yang murah, saya udah kasih tahu proteinnya gitu. Jadi sebenarnya semuanya ada jalannya, cuman kadang kayak kacang di blender bisa juga tuh. Iya, bisa juga kacang di blender, ayam di blender, jus ayam, jus telur itu saya suka makan juga. Iya, kalau mau tanding malah kalau nyari cemilan beli kacang-kacang biasa, kacang yang buat kacang Pecel gitu kali ya? Nah, kacang pecel, Gado-gado, terus dia cuman kayak kalau nggak di air fryer di teflon aja sampai matang, udah terus dia bawa jadi cemilan dia kacang. Iya. Kayak disangrai gitu. Iya, ya? disangrai dong gitu. Ya, karena kepake nih, kalau nggak dipakai jadi sisa murah. Oh iya, benar-benar. Kebanyakan makan kacang. Kacang, karena tenaganya dipakai gitu. Ini kayaknya perlu kita tulis ya sebagai catatan teman-teman semua untuk yang lagi olahraga sekarang ini. Ini kelihatan banget kayaknya beliau ini brand ambassador suatu produk kayaknya. Lancar banget ngomongnya. Tapi sebelum sampai ke situ, kita tanya dulu, waktu itu yang dimaksud hidup susah tuh apa? Dulu saya sempat ngamen juga, saya sempat jadi OB juga, sempat. Umur? Iya, Itu bener. badan masih kecil tak? Masih kecil. Dulu tuh kenapa sih kok mau jadi OB? Ya karena nggak ada uang buat memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Kenapa sih mau ngamen? Karena buat ngebantu juga orang tua. Aku sama dia tuh udah kenal kayak temenan lah dulu. Aku sekolah kan aku di Bandung, dia di Cirebon. Dulu kita sama-sama atlet gulat. Oh, atlet juga. Iya. Gulat, Jawa Barat ini. Aku Bandung Barat, dia kota Cirebon. Jadi